Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali pagi hari ini dengan sajian acara Badatang, ya, belajar dari Radio Tuntung Pandang FM. Hari ini ditemani rekan siar Anda Mulyadi dan juga ada guru-guru Anda, ya, anak-anak sekalian yang saat ini sudah berada di studio. Yang pertama saya perkenalkan langsung saja ada Ibu Apni Ridar SPT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak dekat sama mic-nya Bu ya, nanti biar lebih jelas suaranya. Oke, selamat datang dulu Bu di Studio Tuntung Pandang, nanti bantu host untuk acara hari ini Bu ya. Iya. Oke, baik. Beliau ini adalah guru mata pelajaran Seni budaya di SMPN UPTD SMP Negeri 2 Bati-Bati. Oke, saya sambil ngecek suara Ibu nih. Wow. Iya. Baik, yang kedua ada Ibu Hikmah Ruhiyah SPI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jelas sekali kan suaranya ya, kedengaran. Selamat datang dulu Bu, semoga sehat Bu ya hari ini Bu ya. Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu ini adalah PNS-nya di OPTD SMPN. Wah, belepotan nih saya Bu. SMPN 2 Bati-Bati. Iya benar Pak. Iya, ngajarnya di situ juga Bu. Iya benar. Saya ngajar di situ dari tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Wah, ini sudah 2021 berarti. Iya, berarti udah 21 tahun Bu. Senior. Senior. Enggak juga Pak. Kalau dikatakan senior lebih banyak lagi yang senior dari saya. Iya, betul juga. Baik, selamat datang dulu Bu di Studio Tuntung Pandang. Ya, kemudian yang ketiga ada Ibu Rahmalia SPD. Beliau ini adalah guru mata pelajaran Seni Budaya. Wah, di SMPN 3 Batu Ampar. Wah, ini jadi ada 2 sekolah hari ini ya yang Iya hadir. benar sekali Pak. Jadi ada SMP 2 Bati-Bati dan SMP 3 Batu Ampar. Batu Ampar. Iya. Temanya tadi tentang seni budaya hari ini Bu ya. Iya. Iya, mata pelajaran seni budaya. Dan Ibu Apni silahkan. ya mungkin bisa diceritakan dulu temanya apa ini Bu? Temanya tentang menggambar komik. Menggambar komik. Iya, Wah, menarik sekali ini ya. Anak-anak yang di rumah mungkin sudah dikasih tahu Bu ya untuk bisa menyimak ya acara kita hari ini, bisa dilihat lewat Instagram Radio Tuntung Pandang. Ya, kemudian juga bisa didengarkan di Radio Tuntung Pandangnya langsung tentu, dan di line internetnya juga bisa Bu ini di tvfm.tanahlautkap.go.id. Nah, kemudian untuk tayang ulangnya nanti bisa dilihat lagi di channel YouTube kita Radio Tuntung Pandang. Ya, jangan lupa like and subscribe. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Bu, silakan Bu untuk tema kita hari ini disampaikan. Iya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pendengar radio, khususnya anak-anak yang sekarang duduk di kelas 8 SMP di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa walau hanya lewat siaran radio kesayangan kita, Radio Tuntung Pandang Plehari Kabupaten Tanah Laut. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut dalam program yang dinamakan Badatang, yaitu belajar dari Radio Tuntung Pandang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama dengan Ibu Rahmalia SPD selaku guru seni budaya dari UPTD SMP Negeri 3 Batu Ampar, dan Ibu Hikmah Ruhiyah SPI, beliau guru seni budaya dari UPTD SMP Negeri 2 Bati-Bati, serta saya sendiri Ibu Apni Ridar SPT. Saya adalah guru seni budaya juga dari UPTD SMP Negeri 2 Bati-Bati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hikmah dan Ibu Rahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Amin. Kalau saya sendiri alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan keadaan Ibu Hikmah dan Ibu Rahmah hari ini? Alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu sehat juga. Walaupun di saat pandemi begini, kita tetap harus semangat. Dan jangan lupa menjaga imun dalam diri kita masing-masing ya. Iya. Bagaimana dengan Ibu Rahmah? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Semoga anak-anak ibu juga kelas 8 yang mendengarkan hari ini semua sehat ya. Akan ibu ingatkan kembali bagaimana cara melindungi dari COVID-19. Ya, bagaimana cara melindungimu dari COVID-19. Yang pertama, rajin-rajin tangan, rajin-rajin mencuci tangan, gunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Nah, yang ketiga, kenakan masker. Yang keempat, jangan sentuh mata, hidung dan mulut ya. Yang kelima, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu setiap kali batuk atau bersin. Yang keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Nah, yang terakhir, jika demam, batuk atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Nah, itu saja Bu Apni. Ya, alhamdulillah semua ibu-ibu di sini sehat semua. Mudah-mudahan para pendengar radio Tuntung Pandang dan anak-anak kita di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan bagi yang sakit, semoga diberi kesembuhan dan semoga cepat sembuh serta semangat terus menjalani hari-harinya. Tetap semangat, menjaga kebersihan dengan selalu menjalankan protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Insya Allah kita terhindar dari virus dan penyakit. Yang lebih penting, makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan selalu berolahraga agar imun kita selalu terjaga dan kondisi yang fit. Tidak lupa kita selalu berdoa bagi yang sakit, semoga sehat, semoga cepat sembuh, dan semoga kita dalam keberkahan dan keselamatan. Amin. Nah, Ibu Hikmah dan Ibu Rahmah, pertemuan kali ini kita materinya apa ya? Yang mau saya sampaikan kepada para pendengar, terutama anak-anak didik kita di kelas 8 SMP di Kabupaten Tanah Laut. Silakan Ibu Rahmah. Baik, terima kasih Bu Apni. Kita akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 8 SMP Seni Budaya semester 2 bab 2, menggambar komik. Kompetensi dasar pada KD 3.4, memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik. Nah, dan 4.4, menggambar komik dengan berbagai teknik dengan tujuan yaitu mendeskripsikan contoh-contoh gambar komik, mendeskripsikan prosedur dan teknik menggambar komik dengan berbagai teknik. Oke, untuk materi silahkan Ibu Hikmah menyampaikan terlebih dahulu materinya. Silahkan Bu Hikmah. Iya, terima kasih Ibu Apni dan Ibu Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Tuntung Pandang dimanapun berada, khususnya anak-anak kelas 8 SMP. Ibu ucapkan salam badatang belajar dari radio Tuntung Pandang. Nah, bagaimana anak-anak sekalian, para ibu dan bapak yang mendampingi anak-anaknya di rumah, para pendengar sekalian, sudah siap mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan? Mudah-mudahan siap ya. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi menggambar komik. Baik, apakah kalian pernah mendengar kata komik? Nah, jadi komik itu adalah cerita bergambar. Selain dari buku, komik atau cerita bergambar juga dapat kalian temui di surat kabar atau majalah. Komik merupakan cerita yang menonjolkan pada gambar
yang ditampilkan sesuai dengan urutan peristiwa. Seluruh teks yang ada di dalam komik itu merupakan susunan dari gambar yang melambangkan kata-kata yang disampaikan oleh tokoh yang diceritakan di dalam komik. Gambar-gambar yang disajikan di dalam komik itu merupakan gambar statis yang menunjukkan urutan peristiwa yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah cerita. Dalam penelitian juga diungkapkan bahwa sebenarnya menyajikan gambar-gambar yang berurutan merupakan sarana komunikasi yang baik dan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan melalui sebuah cerita. Terdapat sedikit kata-kata loh di dalam komik. Nah, kata-kata tersebut berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dalam penyampaian informasi melalui gambar. Kata-kata dalam komik biasanya disampaikan dalam gelembung-gelembung begitu loh. Nah, itu ada yang berbentuk bulat atau berbentuk awan atau bagaimana, tergantung si yang membuat komik tersebut ya anak-anak ya. Nah, komik atau gambar bercerita merupakan rangkaian panel atau frame bergambar yang saling berurutan, sehingga pembacanya dapat menyimpulkan sebuah cerita secara utuh di akhir frame atau panel tersebut. Nah, ini berbeda dengan konsep seni rupa yang satu gambar atau lukisan yang memiliki bentuk satu ekspresi atau cerita. Nah, karena alasan tersebutlah maka penulis berpendapat bahwa komik tidak dapat diklasifikasikan sebagai suatu karya seni rupa murni. Nah, jadi membuat komik merupakan salah satu tindak lanjut keterampilan menggambar sebagai bidang seni yang memiliki prospek. Nah, menggambar komik ini berarti menggambar dengan memperhatikan dua disiplin ilmu sekaligus loh. Nah, hal ini terjadi karena komik merupakan karya seni yang melibatkan gambar dan kata yang secara bersamaan. Oleh karena itu, komik memiliki struktur kompleks yang terbagi menjadi dua unsur. Apa itu yang dua? Yaitu unsur visual dan unsur teks. Boleh dikatakan komik memiliki struktur teks cerita dari sastra dan unsur visual dari seni rupa atau desain. Nah, komik juga adalah narasi yang dibuat melalui beberapa gambar berderet loh, yang disekat-sekat oleh garis-garis baik horizontal, strip atau kotak atau panel, dan dilengkapi dengan teks verbal dari misalnya sebelah kiri ke kanan dengan runtut. Nah, meskipun komik itu dilengkapi dengan bahasa verbal yang berupa kata-kata, namun gambar dalam komik itu sendiri dapat memberikan pesan non-verbal. Gambar yang terutama gambar ya, yang berderet itu dapat menghasilkan suatu pesan tanpa kata-kata. Nah, jadi semua komik itu secara tidak langsung akan membuat suatu gambar. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Hikmah tentang penjelasannya tentang pengertian menggambar komik. Iya. Kemudian komik juga punya beberapa jenis, mungkin bisa dijelaskan dengan Ibu Rahma. Silahkan Ibu Rahma. Ya, terima kasih Bu Apni. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis komik ya. Nah, jenis komik seperti jenis karya sastra yang lainnya. Komik juga terbagi menjadi beberapa kategori yang berdasarkan pada beberapa bagian. Bentuk komik jikalau ditinjau berdasarkan pada penampilan terbagi atas beberapa macam. Di antaranya yang pertama, komik strip itu merupakan komik yang hanya terdapat sedikit gambar. Gambar yang disajikan tuh sedikit, gagasan yang ada dalam komik juga sedikit. Nah, meskipun hanya menggunakan sedikit gambar juga tulisan, namun sudah menggambarkan suatu gagasan yang utuh. Komik ini dijumpai di surat kabar dan majalah.
Karena keterbatasan tempat untuk memuat komik jika dalam surat kabar atau majalah, sehingga cerita dalam gambar diringkas sedemikian rupa dan hanya menyajikan pokok-pokoknya saja. Yang kedua, komik buku. Komik buku ini adalah jenis komik yang paling banyak ditemui. Komik buku merupakan komik yang menampilkan cerita secara utuh dalam satu buku. Biasanya juga terdapat seri-seri dari setiap judul yang menampilkan cerita secara berkelanjutan. Nah, namun ada juga ya jenis komik buku yang tidak berkelanjutan atau berseri, tergantung penulisnya yang akan membuat cerita habis hanya dalam satu buku atau lebih. Nah, yang ketiga, jenis komik dengan genre humor atau petualangan. Komik humor merupakan jenis komik yang menampilkan cerita lucu ya, yang membuat pembaca untuk tertawa. Unsur kelucuannya terdapat dalam teks yang disisipkan dapat berasal dari gambar-gambar yang dibuat secara lucu. Berbeda dengan genre komik humor, terdapat pula genre petualangan dalam komik. Komik ini bercerita mengenai perjalanan tokoh-tokohnya untuk mencari atau memperjuangkan sesuatu. Terdapat pula aksi-aksi yang menampilkan gambar pertarungan antara kelompok baik dengan kelompok jahat. Nah, jenis selanjutnya komik biografi dan komik ilmiah. Komik ini menampilkan kisah hidup seorang tokoh yang berpengaruh yang ditampilkan dalam bentuk-bentuk gambar yang berurutan atau dalam bentuk komik. Meskipun terdapat pula jenis buku biografi yang hanya menampilkan tulisan dari kisah-kisah tokoh inspiratif, berbeda dengan itu dalam komik biografi terdapat gambar-gambar pendukung. Nah, komik ilmiah, komik yang berisi perpaduan antara narasi dan juga gambar. Dalam komik ilmiah lebih ditekankan cerita ya yang berisi proses penemuan terhadap produk terbaru, seperti cerita-cerita penemuan bohlam lampu, nah penemuan pesawat telepon dan lain sebagainya. Adapun jenis komik yang berdasarkan jenis cerita ya, anak-anak, beberapa bentuk antara lain. Yang pertama, komik edukasi. Komik edukasi ini lebih ditekankan pada tujuan pendidikan yang tidak mengesampingkan fungsi hiburannya. Komik banyak digemari oleh anak-anak juga remaja ya, sehingga penulis tidak hanya menampilkan nilai komersialnya saja, tapi juga turut memperhatikan nilai edukasinya. Yang kedua, komik promosi. Komik promosi ini memperkenalkan suatu produk dengan sasaran pembaca merupakan anak-anak komik. Promosi ini diharapkan dapat memperkenalkan suatu produk dengan membangkitkan imajinasi pembaca melalui narasi yang dibuat menjadi gambar-gambar yang menarik. Selanjutnya, komik wayang. Komik wayang ini ceritanya seperti kisah Mahabharata atau Ramayana. Nah, selain digunakan sebagai hiburan bagi pembacanya, komik wayang ini juga dapat turut andil dalam melestarikan unsur budaya asli Nusantara. Nah, yang keempat, komik silat. Nah, komik silat ini cukup populer ya, menggambarkan adegan laga dari tokoh cerita. Komik ini bercerita mengenai pertarungan antara tokohnya, seperti komik yang bercerita mengenai samurai, kungfu, dan yang paling populer adalah komik Naruto. Iya. Nah, benar ya Bu ya. Betul. Kalau komik Naruto itu biasanya anak-anak sering sekali membacanya dan lebih suka karena biasanya itu tentang silat mungkin kayak gitu ya, atau ya makanya yang seperti kungfu atau apa lagi gitu kan. Lebih sering itu komik anak-anak yang sering suka membacanya. Karena saya juga dulu sering melihat-lihat kepunyaan anak saya sendiri komik Naruto. Jadi saya juga ikut-ikutan membacanya loh. Iya. Mudah-mudahan yang sering nonton Naruto juga bisa Bu lah bikin komik gitu, bikin yang berbeda lah dari
Naruto yang dilihatnya. Iya, mungkin Naruto tiruan. Bisa jadi begitu. Anak-anak karena sering melihat, lalu mereka mungkin tergugah. Makanya dalam kesempatan ini kita memberikan materi tentang komik ini, itu maksudnya menggugah anak-anak supaya siapa tahu di dalam saat pandemi yang sering di rumah saja, kan kita sekarang ini kan sering di rumah nih, jarang kan sekolah tatap muka tidak diperbolehkan dulu, entah nanti mudah-mudahan secepatnya ya. Iya. Jadi bisalah berkarya juga di rumah, mencoret-coret di kertas yang khusus lah, bukan sembarang coret-coret yang misalnya, apalagi anak-anak sekarang kan saking aktifnya bisa coret-coret dinding. Nah, usahakan orang tuanya yang mendampingi di rumah supaya sediakan kertas lah buat anak-anak. Iya, supaya betul bisa sekali Ibu Hikmah. Coret-coretnya seperti anak saya juga coret-coret di dinding. Nah, silakan lanjutkan Bu Rahma. Iya, ini ada lagi loh sejenisnya. Ini jenis komik nih banyak pula ternyata. Iya. Nah, ini ada jenis-jenis komik yang dilihat dari fungsinya dalam bentuknya yang populer di Indonesia nih. Yang pertama, komik kartun atau karikatur. Nah, jenis komik ini menggabungkan teks dengan gambar lucu yang bersifat menyindir. Tujuannya ini adalah sebagai media untuk mengkritik, namun diselingi dengan humor yang tidak memberikan arti jelas sehingga pembaca harus berusaha memahami maksudnya. Jadi ada di baliknya tuh Bu lah komik ini, komik kartunnya ada di baliknya tuh bahwa dia sedang menyampaikan sesuatu. Oh Iya. Komik. Nah, yang selanjutnya komik potongan. Nah, komik potongan ini berisi penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian yang menyusun sebuah cerita. Komik jenis ini biasanya ditampilkan dalam seri harian, bahkan mingguan secara bertahap, sehingga pembaca harus menanti setiap episodenya. Oh, berarti komiknya supaya pemirsanya atau yang membacanya itu lebih tertarik lagi, mungkin ada episode berikutnya gitu kan. Jadi ada beberapa episode sekali. Bukan satu episode saja. Tapi ada juga loh yang satu episode saja kan, berupa ceritanya yang pendek. Tapi kebanyakan kalau supaya pemirsanya atau pembacanya lebih penasaran, itu makanya dibuatlah komik yang bersambung. Nih, yang terakhir nih ada komik online, komik atau komik web. Nah, selain media cetak, dalam era sekarang juga populer komik ini ya, dalam media elektronik atau media online. Kelebihan komik ini, jangkauan pembacanya lebih luas daripada komik jenis cetak. Selain itu, biasanya gambarnya juga lebih menarik dengan ciri gambar yang penuh warna. Itu adalah semua penjelasan tadi ya tentang jenis komik. Adapun juga di sini ciri-ciri komik. Nah, kepada Ibu Apni mungkin bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri komik tersebut. Silakan Bu Apni. Iya, baik, terima kasih Ibu Rahma. Saya akan menjelaskan tentang ciri komik. Komik juga memiliki ciri-ciri dan juga karakteristik yang membedakan dengan jenis teks bahasa Indonesia yang lainnya. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Beberapa dengan bacaan non-fiksi lainnya, cerita yang disampaikan dalam komik memiliki hubungan yang runtut. Selain itu, cerita juga disampaikan secara visual atau hadir lewat gambar dan bahasa, sehingga komik juga menggabungkan unsur verbal dan non-verbal. Yang kedua, bersifat proporsional. Komik mampu menarik pembaca untuk terlibat dalam cerita yang dibawakan, sehingga secara emosional pembaca ikut merasakan dan berperan dalam cerita komik. Pembaca juga dapat terlibat menjadi peran utama apabila dapat mendalami cerita dalam komik. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Teks yang ada dalam komik pada umumnya menyiapkan dialog-dialog antar tokoh dalam cerita. Bahasa yang digunakan dalam penulisan percakapan tersebut menggunakan percakapan sehari-hari yang cenderung tidak formal, sehingga komik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca, tidak menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan formal. Yang keempat,
bersifat kepahlawanan. Pada umumnya komik mengangkat cerita yang mengandung unsur kepahlawanan. Hal ini sangat baik karena sebagian besar pembaca komik merupakan anak-anak dan remaja yang membutuhkan cerita kepahlawanan yang dijadikan sebagai contoh dalam bertindak sehari-hari, sehingga cerita yang disajikan dalam komik dapat membuat pembaca dapat mempunyai sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak yang sederhana. Watak tokoh yang ada pada cerita dalam komik digambarkan secara sederhana. Karena minimnya teks yang dapat dalam komik membuat penggambaran watak dilakukan secara sederhana melalui dialog-dialog antar tokoh dan secara visual dengan menggambarkan tindakan-tindakan tokoh melalui gambar, sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik dari tokoh-tokoh yang disajikan dalam komik. Yang keenam, terdapat unsur humor. Terkadang cerita dalam komik juga disisipi humor yang biasa beredar dalam masyarakat. Karena menggunakan humor santai sehingga lelucon dalam komik mudah dipahami. Selain itu, karena komik merupakan buku fiksi sehingga sah-sah saja menyelipkan humor pada cerita yang biasa beredar dalam masyarakat. Karena menggunakan humor santai sehingga lelucon dalam komik mudah dipahami. Selain itu, karena komik merupakan buku fiksi sehingga sah-sah saja. Ciri-ciri gambar komik, jenis komik menurut bentuk atau gaya juga ada. Yang pertama adalah realis, ceritanya detail dengan gambar bersifat figuratif, menirukan wujud alam, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda, mendekati kenyataan termasuk efek cahaya dan arsiran bayangan. Kemudian yang kedua adalah ekspresif. Nah, ekspresif, gambar dan cerita lebih ditekankan pada kebebasan berekspresi. Gaya ini berkembang di Jepang nih dengan sebutan manga mungkin ya. Manga. Kemudian yang ketiga, kartun. Gambar kartun adalah gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau memiliki ciri khas tertentu. Biasanya gambar kartun banyak menghiasi majalah anak-anak, komik, dan cerita bergambar. Gambar kartun berfungsi menghibur karena berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh, binatang, atau manusia. Gambar ini banyak dijumpai pada majalah, surat kabar, buku komik, dan sebagainya. Tokoh yang dikenal sebagai bapak kartun modern adalah William Hogarth dari Inggris yang hidup pada tahun 1697 sampai 1764. Gambar kartun sering disebut juga sebagai gambar animasi. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, gambar kartun dapat diangkat menjadi sebuah film yang menarik untuk dunia anak-anak seperti keluarga Disney, Popeye, Winnie the Pooh, Tarzan, Doraemon, dan sebagainya. Mungkin kalau di Indonesia kali ya yang film kartun begitu kayak Unyil gitu ya. Iya, nah, di kalau kita TPI di TPRI kalau dulu kan TPRI. Unyil, tapi sekarang juga masih ada loh Unyil. Iya. Di Trans 7 kalau tidak salah ya. Iya, Bu. Tapi itu kalau berupa komik, berupa cerita ya. Silahkan Bu Apni. Iya. Nah, di menggambar komik ini juga mempunyai teknik yang digunakan loh, Ibu Hikmah. Iya, memang. Silahkan Ibu Hikmah untuk menjelaskan tentang teknik yang digunakan dalam menggambar komik. Iya, terima kasih Bu Apni. Nah, anak-anak sekalian, dalam menggambar komik itu ada beberapa hal dan teknik-teknik yang digunakan ya.
Umumnya untuk menciptakan sebuah karya komik kita harus menguasai teknik menggambar komik. Itu biasanya menggunakan pensil terlebih dahulu. Misalnya saja menggambarnya membuat proporsi bentuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun benda-benda lainnya. Nah, teknik perspektif itu juga berupa bayangan atau landscape ya. Terus aksi atau gerakan dan ekspresi wajah yang kita buat kalau kita ingin membuat komik. Misalnya wajahnya yang lucu, yang sedih, yang gembira gitu. Nah, menggambar komik itu membutuhkan sebenarnya adalah kepiawaian dari beberapa teknik menggambar. Ya, ketangkasan teknik menggambar tersebut antara lain misalnya menggambar model dan menggambar suasana. Karena komik akan menampilkan kedua jenis gambar tersebut baik secara bersamaan maupun secara berseri ya. Karena suasana dalam sebuah gambar yang di dalam komik itu akan memperjelas gambarnya. Apakah misalnya kalau gambarnya lucu berarti dia di tempat-tempat yang mungkin yang dia lihat adalah tempat-tempat yang lucu, atau kalau dia sedih misalnya berarti raut wajah yang kita gambarkan juga tidak bisa harus bertolak belakang dengan gembira, ya kan? Harus sedih juga ya, Bu. Begitu. Nah, berikutnya itu ada juga menggambar modelnya. Jadi gambar model yang digunakan itu dalam menggambar tokoh yang ada dalam komik itu harus detail. Sementara gambar suasana yang digunakan untuk membangun itu dalam suasana cerita komik. Jika keduanya kita gabungkan, maka secara tidak langsung akan membuat gambar ilustrasi yang digugakan untuk membuat suatu adegan atau peristiwa dalam cerita komik. Nah, adapun di materi menggambar komik kali ini kita akan menjelaskan tentang menggambar komik, yaitu apa Bu Apni? Konsep menggambar komik. Iya, perlu konsep juga ya Bu Hikmah ya. Iya, jadi menggambar komik itu tidak hanya menuntut kemampuan menggambar yang baik saja loh, kan? Tetapi juga membutuhkan keterampilan membangun karakter. Nah, itu sebenarnya ya, tokoh dan runtutan peristiwa dari suatu kisah. Nah, jadi kemampuan untuk menyelaraskan pesan melewati gambar yang tertulis itu menjadi kemampuan yang harus diasah sering. Karena kita mau menggambar komik itu harus sering latihan. Kalau tidak sering latihan ya gambar kita mungkin tidak bisa yang bagus. Jadi dengan sering latihan dan latihan terus akan membuat gambar kita akan lebih baik lagi kalau ingin menciptakan komik yang baik. Nah, jadi gambar harus sesuai dengan tulisan. Begitu juga sebaliknya. Tulisan juga harus memberikan konteks yang tepat bagi gambar. Jadi kalau tanpa keselarasan, keduanya tidak akan saling membantu untuk memberikan kisah atau pesan yang ingin disampaikan dengan baik dan jelas. Nah, gambar ya dan tulisan yang tidak selaras justru malah membutuhkan atau mengaburkan suatu cerita. Itu kalau kita membuatnya tidak selaras antara gambar dengan cerita yang ingin dikisahkan. Iya, Ibu Hikmah. Terima kasih penjelasannya tentang teknik yang digunakan. Ada konsep menggambar juga Bu Hikmah ya. Iya, benar. Jadi kalau kita mau membuat itu ada konsepnya dahulu yang harus kita siapkan. Iya, betul, konsep dulu. Oke, maka dari itu hampir dapat dikatakan bahwa menggambar komik memiliki syarat. Ada juga Bu syaratnya, syarat khusus yang harus diikuti. Berikut disampaikan mengenai syarat itu. Mungkin Bu Rahma silahkan. Ya, terima kasih Bu Apni. Tentu pasti ada dong syarat menggambar komik. Iya. Nah, yang pertama menentukan topik dan tujuan. Topiknya hal utama yang harus ditentukan dalam menggambar komik. Nah, agar semua yang berhubungan dengan teknis komik dapat ditentukan juga dari awal. Nah, tercipta imajinasi melalui komik. Nah, harus sesuai dengan topiknya. Tujuan komik yang penting untuk ditentukan adalah menyampaikan suatu pesan tertentu atau hanya berupa hiburan. Komik adalah media yang tidak hanya dapat digunakan untuk menghasilkan hiburan semata. Bisa saja kita menggunakan media yang powerful. Ini untuk menyampaikan tata cara teknis tertentu. Misalnya
komik yang ditujukan untuk menunjukkan bagaimana teknis pelaksanaan upacara yang baik. Nah, itu contohnya, Bu. Melalui topik dan tujuan yang telah ditentukan, kita juga dapat mulai menentukan tokoh dan karakter yang akan dibuat. Fungsinya dalam menggambar komik ini menjadi acuan bentuk visualisasi dan kata yang cocok untuk memperkuat gambar visualnya terhadap pesan atau cerita komik. Misalnya ketika kita tahu bahwa tema komik adalah tema yang religius. Nah, maka kita harus menciptakan berbagai tokoh dan gaya gambar yang religius pula. Nah, fungsi penentuan karakter dan tokoh merupakan hal yang penting dalam menggambar komik. Karena tokoh atau karakter tadi ya yang berperan menjadi aktor dalam cerita, mereka itu memegang peranan utama dalam menceritakan suatu kisah atau pesan ya yang ingin disampaikan dalam suatu komik. Nah, menggambar komik ibaratnya sama seperti menulis cerpen, Bu. Namun kita tidak hanya bercerita melalui kata, tetapi melalui aspek visual gambar. Komik bahkan dapat dibuat berdasarkan cerita yang sudah ada. Misalnya berbagai cerita rakyat yang sudah ada seperti Timun Mas, Malin Kundang, Cinderella. Nah, dan kisah-kisah lainnya banyak kan, Bu. Proses tersebut biasanya disebut dengan proses transformasi. Nah, apa, Bu, transformasi? Mengubah cerpen mengubah cerpen menjadi cerita. Nah, yang kedua ya ada juga membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Komik harus dibuat dengan kalimat yang singkat dan mudah diingat. Mengapa? Karena teks yang dapat disematkan dalam komik terhitung cukup terbatas. Gambar akan mendominasi komik. Untuk itu pilihlah kata yang singkat namun cukup jelas. Betul sekali. Berarti kalau kata-katanya dalam komik itu tidak perlu harus banyak. Yang banyak itu adalah gambar. Iya, betul. Nah, selain itu berbagai dialog yang terdapat pada komik haruslah mudah diingat. Buatlah kalimat yang berkesan dan sesuai dengan gambar pendukungnya, sehingga pesan atau kisah yang disampaikan komik dapat dengan mudah dicerna dan dapat diingat dengan baik oleh pembacanya. Nah, yang ketiga menggunakan gambar. Nah, ini yang dicari-cari nih. Menggunakan gambar. Iya, betul. Bukan hanya sekedar gambar. Nah, dalam komik juga bukan untuk penunjang jalan cerita suatu kesatuan dengan teks yang ada. Gambar juga bahkan harus sesuai dengan menghasilkan, ya maksudnya dapat menghasilkan bunyi menggunakan tulisan sebagai penunjang konteksnya. Iya, terima kasih. Baik, Ibu Rahma penjelasannya. Ibu Hikmah, bagaimana nih tentang bahan dan alat serta langkah-langkahnya untuk menggambar komik? Mungkin anak-anak pendengar radio Tuntung Pandang sudah tidak sabar lagi ingin menyimak langkahnya karena sudah siap nih ingin mempraktekannya di rumah. Iya. Nah, jadi anak-anak ibu di rumah yang ingin membuat gambar komik itu harus menyiapkan bahan dan alat dalam membuat komik atau menggambar komik. Nah, beberapa bahan dan alat yang digunakan untuk menggambar komik itu sebenarnya hampir sama saja dengan menggambar pada umumnya ya. Jadi hanya saja ada beberapa alat khusus yang mungkin dapat membantu dalam proses membuat komik itu baik secara manual ya. Karena sebenarnya komik itu kan ada yang secara manual dan juga ada yang secara digital kan. Jadi perlu kalian ketahui juga, meskipun kebanyakan komik saat ini diolah orang secara digital itu menggunakan komputer grafis ya. Nah, jadi namun secara manual juga tetap digunakan. Karena kalau secara digital kan mungkin bagi yang mempunyai komputer kan enak nih dengan komputer. Tetapi kalau tidak punya komputer misalnya harus bagaimana? Nah, jadi masih ada cara-cara yang manual untuk membuat gambar komik. Iya, benar sekali, Bu.
Apalagi beberapa komik yang karya agung itu kan yang mendunia tuh. Nah jadi itu mengkombinasikan teknik antara manual dan digital itu juga masih memerlukan beberapa hasil yang jauh lebih baik dan maksimal sebenarnya ya. Nah jadi ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk membuat gambar komik tersebut. Yang pertama itu adalah kertas gambar. Kertas gambar. Iya, kertas gambar. Jadi kalau kita menggambar komik itu kan kalau tidak ada kertas di mana kita Ya, menggambar. betul. Nah, jadi, Pensilnya, Bu. Iya, jadi yang pertama kertas gambar dulu. Jadi kalau kertas gambar itu mungkin sudah ditebakkan, udah tahu semua tuh kertas, boleh aja kertas. Tapi biasanya kertasnya itu adalah kertas yang polos. Polos. Kalau bergaris kan nanti susah nih kalau nanti kita membuat suatu coretan-coretannya kalau sudah ada garis terdahulu. Jadi biasanya menggunakan kertas polos yang berukuran ya ukuran sesuainya lah dengan ukuran komik yang ingin dibuat. Oke, Bu, tahan dulu, Bu. Kita baru tadi siapkan kertas dulu, Bu ya. Nah, nanti kalau mau tahu lagi setelah iklan, Bu ya, setelah lagu dulu, Bu ya. Iya, kita break dulu. Nanti capek ngomongnya, Bu. Terus kita udah lebih dari 30 menit ini. Baik rekan dengar, anak-anak pelajar yang saat ini lagi mendengarkan Radio Tuntung Pandang, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini. Ya baik, sudah mendengar adik-adik pelajar di rumah yang mungkin lagi mendengarkan, ya kembali kita berbincang bersama para guru-guru kita yang sudah hadir pada hari ini. Silakan, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Kita lanjutkan ya. Tadi yang saya bacakan atau Ibu bacakan itu adalah beberapa alat yang dipergunakan untuk membuat gambar komik. Tadi yang pertama adalah kertas gambar. Yang kedua itu adalah pensil gambar. Nah, pensil itu kalau kita mau menggambar komik itu biasanya akan dipertebal oleh pena atau drawing pen yang namanya ya. Itu karena menggunakan itu lebih cenderung menggunakan alat yang digunakan supaya hasil yang kita buat lebih bagus. Yang ketiga adalah alat pewarna. Biasanya kalau komikus profesional itu menggunakan cat khusus ya kalau membuat gambar komik. Media warna yang digunakan itu meliputi misalnya pensil warna, cat poster, krayon dan sebagainya. Jadi alat pewarna itu jadi tidak diperlukan kalau tidak diwarnai dan akan dilakukan pada saat kalau kita menggunakan komputer ya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi komputer dengan seni grafis itu lebih mudah kalau mau proses pewarnaannya. Iya. Nah, yang keempat itu adalah pena atau pen. Biasanya itu dipilih untuk membuat menggaris-garis luarnya itu atau outline-nya ya. Karena pena itu dapat diatur ketebalan garisnya. Jadi terdapat sebenarnya adalah pena khusus yang dirancang untuk membuat komik. Nah, pulpen yang lain juga bisa digunakan. Jadi terutama pulpen yang mencapai tingkat kehitaman yang sangat pekat itu loh. Nah, jadi karena membuat komik itu membutuhkan outline yang tegas dan kuat. Nah, berikut itu adalah langkah-langkah menggambar komik ya. Jadi ada beberapa langkah loh yang harus kita siapkan atau yang harus kita tentukan kalau ingin membuat gambar komik. Yang pertama itu adalah temanya. Tema. Yang kedua, tentukan isi atau jalan cerita. Jalan cerita dari komik tersebut itu harus ada. Yang ketiga, kita mengembangkan tokoh-tokoh itu baik secara teks yang tertulis ataupun merupakan gambar karakter. Yang keempat itu juga kita harus menyiapkan latar belakang cerita ya dengan beberapa sampel visual wujud nyata dari gambar latar. Yang kelima itu kita membuat alur cerita yang diperlukan. Jadi ada alur ceritanya ya. Jadi kalau membuat komik itu tidak ada alur cerita berarti nanti ceritanya ngambang. Nah, kemana-mana. Padahal kita kan harus punya alur ceritanya. Nah, kita juga harus menyiapkan naskah itu berupa storyboard atau visualnya.
Terus yang berikutnya itu adalah mulai menggarap atau memulai membuatnya. Jadi adegan demi adegan yang kita buat itu kita sesuaikan dengan storyboardnya dan semua hal yang telah kita siapkan. Itu kita boleh saja berimprovisasi, itu sangat diperlukan sekali kalau kita ingin membuat komiknya ya. Dengan catatan itu langkah-langkah tersebut itu hanya berlaku ketika kita benar-benar tidak tahu harus melakukan apa itu dari awal. Nah, jadi kalau itu kita harus siapkan. Jadi kalau ingin menjadi seorang komikus yang profesional itu justru memulainya dari tokoh-tokoh atau jalur cerita yang ia miliki. Bisa dari pengalaman pribadi si pembuat komik itu bisa dia jadikan atau kita curahkan ke dalam gambar. Jadi gitu. cerita. Iya, itu. Oke, Bu, saya boleh tanya juga, Bu? Iya, silakan. Kalau dulu diajarin di sekolah waktu SD, kalau mau gambar itu ada garis tepi itu harus nggak, Bu? Atau memang itu cuman hiasan saja, Bu? Oh, bagus sekali tuh pertanyaannya. Nah, jadi kalau membuat gambar, kalau dulu memang harus pakai garis tepi. Kenapa? Itu supaya jangan ngambang ke luar dari garis. Oh, gitu. Tapi kalau sekarang kita membuat gambar itu tanpa harus garis tepi juga tidak jadi masalah. Karena kalau kita misalnya kalau kita membuat pakai garis tepi itu kalau dulu kan supaya misalnya dulu kan kalau dulu sering kan garis tepi hanya 2 cm misalnya. Bagaimana cara membuatnya? Jadi kan kalau dari garis ujung dari ujung kertas sampai ke sini kita bikin dulu misalnya 2 cm ya. Kebanyakan kan dulu 2 cm. Dari sini kedua kita ambil titik aja dulu, titik. Nanti setelah itu dari titik ke titik kita sambung berupa garis, karena itu juga merupakan salah satu unsur seni rupa, ya Pak ya. Jadi kalau kita mau menggambar apapun unsur seni rupa, karena menggambar itu kan termasuk unsur seni rupa tuh titik yang pertama, karena titik itu adalah yang pertama loh unsur seni rupa. Unsur seni rupa itu sebenarnya ada banyak loh Pak. Ada titik, garis, ada bidang, ada bentuk, warna, gelap, terang. Itu merupakan unsur-unsur dari seni rupa. Ada satu pertanyaan lagi nih. Sip. Ada satu pertanyaan lagi. Iya, silakan Ibu. Tapi ini khusus buat Bu Rahma nih. Iya. Terima kasih untuk Ibu Hikmah. Bagaimana sih contoh gambar komik lucu dan menarik Bu Rahma? Ya, contohnya apa Makasih, Bu? Bu Apni. Dari tadi Bu Rahma diam, makanya ditanya. Malu-malu sedikit. Iya, contoh gambar komik lucu dan menarik tuh yang pertama tuh komik anak-anak. Contohnya mungkin bertema yang tentang anak-anak, komik yang mudah digambar bagi anak-anak. Salah satu komik yang disajikan itu melalui ilustrasi gambar yang mudah dibuat, yang menjadi inspirasi anak-anak. Nah, terus juga ada komik pendidikan lucu. Nah, pendidikan lucu ini seperti mendidik, tapi dia sering dibikin lucu gitu. Nah, terus dapat memberikan inspirasi dengan komik tersebut. Di dalamnya tuh menyangkut tentang pendidikan, tapi diceritakannya dengan lucu. Supaya jangan terlalu tegang mungkin. Jadi ada unsur lucu-lucunya. Gitu. Tapi bukan berarti pendidikannya yang lucu, Bu ya. Bukan. Ceritanya yang lucu. Ya gitu. Terus Bu, gimana? Ada lagi contoh yang ketiga tuh komik Doraemon. Bentuk komik ini disukai anak-anak loh. Iya, ini ceritanya berurutan Bu. Dari Doraemon ini salah satu contoh komik yang rangkaian ceritanya itu yang berupa ilustrasi yang sederhana. Rangkaian ceritanya cukup menarik. Terus Doraemon juga menjadi inspirasi bagi anak-anak. Karena Doraemon itu kan sering yang pertama sering mungkin ditonton di televisi ya. Lalu bisa dijadikan gambarnya, visualnya berupa kita tonton di televisi, tapi yang dari komik juga kita bisa baca berupa buku ya begitu. Iya benar Bu. Terus ada lagi contoh komik pendek. Nah, tentunya komik cerita ini simple, terus memiliki makna mendidik. Salah satunya bentuk komik yang dapat dibuat di rumah. Nah, bisa jadi tugas buat anak-anak di rumah. Terus mencari inspirasi ini melalui kejadian-kejadian yang dialami.
di lingkungan. Nah, ini membuat komik yang bisa dibuat pendek. Terus yang kelima atau selanjutnya komik yang mudah digambar. Bermutu tinggi tentunya membutuhkan pengalaman, pengetahuan tentang komik. Terus belajar menggambar komik tentu akan sangat kesulitan dalam menggambar ilustrasi yang rumit dan detail. Nah, tentunya menggunakan gambar, Pak, supaya mudah dipahami. ya. Oke. Terus selanjutnya komik lucu yang mudah digambar. Nah, ini sebuah cerita komik yang lucu, hanya jalan ceritanya saja menggunakan cerita-cerita lucu dalam urutan ceritanya. Nah, nanti kalian dapat membuat sebuah komik dengan cerita lucu yang diambil dari pengalaman lucu yang kalian alami. Yang terjadi sehari-hari. Jadi Iya. mungkin bagi siswa bisa kita tugaskan begitu ya. Jadi dari pengalaman sehari-hari yang lucu-lucu bisa dijadikan untuk mengaplikasikannya melewati komik yang dikerjakan oleh mereka. Iya, betul sekali Bu Hikmah. Ini dikumpul nanti Bu ya. Bisa tuh nanti Biar dikasih nilai Bu ya. Ya, yang bagus nanti dibeli. Iya, bisa jadi itu kan jadi income bagi si pembuat komik tersebut. Iya, Penyemangat, Mak. Iya, siapa tahu nanti ada yang tertarik kan dibeli ya. Iya, betul sekali. Baiklah Ibu Hikmah dan Ibu Rahma, kita sudah panjang lebar membahas tentang menggambar komik sampai pada contohnya tadi. Nah, anak-anak SMP dan pendengar radio Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut, khususnya anak-anak Ibu kelas 8 SMP. Oke, satu pertanyaan lagi nih Bu Hikmah dan Bu Rahma. Ya. Apa sih manfaatnya kita belajar menggambar komik ini? Silakan Bu Hikmah dulu. Manfaatnya, oke. Kalau kita manfaatnya banyak sekali loh sebenarnya manfaat Iya, dari betul menggambar sekali, Bu komik Hikmah. ya. Yang pertama mungkin ya, jadi sarana untuk menggali potensi anak. Jadi sarana untuk menggali potensi anak itu karena masing-masing anak kan punya bakat masing-masing. Nah, jadi dengan menggali itu dari sedini mungkin kita bisa tahu anak tersebut bakatnya di mana. Itu kan, jadi menggambar itu bisa menjadi salah satu alat untuk mendeteksi apakah anak tersebut mempunyai bakat di area tersebut. Yang kedua, itu bisa mengembangkan daya imajinasi. Iya, Bu. Jadi berbeda dengan menggambar biasa. Karena komik itu memiliki kesulitan yang lebih tinggi loh. Punya alur cerita iya, tadi. dia kan punya alur cerita, tidak bisa kita semaunya saja. Beda kalau kita menggambar biasa kan Oret-oret. paling satu halaman sudah. Kalau komik kan beda, jadi ada alur cerita, ada tokoh di dalamnya. Betul. Itu. Jadi komik itu sama juga dengan cerita bergambar lah sebenarnya. Jadi ada alur ceritanya. Jadi disinilah imajinasi anak itu bisa kita asah loh Pak. Bapak Ibu anak-anak sekalian, jadi kalian yang punya bakat silahkan saja di sana ya berkreasi. Nah yang ketiga itu adalah bisa penyeimbang fungsi otak, fungsi kerja otak kita. Ya kan ada otak kiri, Iya, ada otak kanan betul. ya. Nah, benar sekali itu Pak. Jadi bisa jadi penyeimbang. Kalau dia terlalu tegang dengan belajar misalnya matematika terus atau belajar menghitung terus, kan tugas-tugasnya dia juga punya refreshing loh. Mungkin otak sebelah kanan dan kirinya tidak imbang. Nah, jadi dengan membuat gambar, salah satunya gambar komik ini bisa menyeimbangkan antara fungsi otaknya. Luar biasa Bu ya. Terus, Berikutnya itu ada lagi juga untuk melatih konsistensi dan disiplin. Konsistensi ya. Gitu loh. Agak Susah nih. menyebutnya nih. Iya. Tukar Konsistensi ya. Iya, betul, Pak. Ya, konsistensi. Itu karena itu membutuhkan bakat Pak ya. Jadi menggambar ini tidak bisa juga semaunya, tapi walaupun tidak begitu bisa ya alangkah lebih baiknya anak-anak juga mencoba dulu. Siapa tahu dia punya bakat kan gitu. Oke, betul. Nah, berikutnya itu melatih konsentrasi dan daya ingat. Itu juga harus merupakan manfaat dari menggambar komik. Terus belajar menerima masukan dan kritik. Itu juga kritik dari misalnya dilihat oleh kawan-kawannya bagus, nah dia jadi bersemangat bisa juga. Tapi kalau disambati jangan sarik Bu. Iya. Kalau kada baik disambati kawan sarik kada boleh. Gitu. Jadi ya
Ya begitulah yang namanya belajar kan, Iya. memang ada konsistensinya. Berarti melatih emosi juga ternyata Iya Bu ya. benar sekali juga, salah satunya itu kan manfaatnya melatih emosinya. Betul. Jangan hanya bisa marah saja atau jangan bisa hanya kesukaan saja begitu. Oke, terus Bu. Nah ada lagi yang lain itu bisa jadi sumber pendapatan loh. Nah, betul sekali. Iya, Bu. kita Nah, dibeli ya, Bu. Iya dibeli gitu kan. Jadi berarti dihargai. Iya. Dihargai itu bukan hanya berupa uang loh. Iya, Bisa iya. juga kalau dalam sekolah kan berupa nilai. Nilai, Itu maksudnya Pak. Itu Oke. silakan mungkin yang lain bisa menambahkan Ibu Rahma. Iya, Ibu Rahma Ya, silakan Bu Hikmah, terima bagaimana? kasih. Mungkin beberapa poin ya untuk menambahkan manfaat menggambar komik ini. Yang pertama, menggali daya kreativitas. Ya, Nih. benar tuh. Terus bisa juga mengasah kecerdasan ruang. Ruang apa tuh Bu? Mungkin ruang pikiran. Ruang pikiran. Ya, itu mungkin maksudnya ya, ruang pikiran. Terus manfaatnya juga mampu merekam gambar. Itu sama artinya dengan Memperkuat ingatan memori. fotografisnya. Iya, Iya. benar. Terus kepekaan dan kemampuan mengolah warna. Nah, itu mengolah warna. Iya, Karena iya. kalau kadang kan anak siswa yang tidak berani loh Pak mencampur-campur warna, Iya. mengolah warna namanya kan. Oke, mengolah warna itu Nah, ya. jadi jangan takut loh berkreasi dengan warna. Silakan warna-warna dicampur, apalagi kalau kita menggunakan cat air. Iya. Itu enak sekali loh, campur warna ini, campur ini jadi apa Ya, begitu. mungkin karena warna itu cuman dasarnya itu cuma ada 3 Bu ya, mungkin ya. Warna Warna itu- dasar. Iya, ada 3. Nah, jadi mereka bisa berkreasi dengan 3 warna tersebut. Nanti hasilnya apa? Oh, hasilnya oke. apa? Begitu. Oke. Terus Bu gimana Bu? Ini ya lanjutkan. Menguasai teknik menggambar dan keterampilan menggambar. Meningkatkan kepercayaan diri anak. Iya. Dengan menggambar komik ini, percaya diri mereka tuh lebih Lebih tinggi nanti lebih ya. meningkat lagi. Lebih pede begitu ya, pede mungkin lagi. ya. Oke. Melatih kemampuan komunikasi dan bersosial lewat gambar dan cerita. Nah, karena bisa berekspresi di situ Bu ya. Wah. Terus Bu gimana? Terus melatih anak melontarkan ide-idenya melalui gambar komik. Jadi punya ide-ide apa aja Tersalurkan. tersalurkan. Iya, betul. Atau melalui pengalamannya, ya, Bu. Iya. Terus? Terus melatih kemampuan motorik tubuh khususnya area jari dan telapak tangan. Mungkin Jari begini ya. dan Karena dia telapak kan tangan. menggoreskan Menggerak-gerakkan tangan. pensil dan pewarna tadi mungkin ya. Iya, Jadi iya, gerakan iya. motorik dari jari jemari. Iya, benar sekali Bu. Terus meningkatkan teknik anak dalam menggambar komik. Terus melatih anak dalam menemukan masalah, menemukan penyelesaian yang logis serta memberikan solusi kreatif. Baik Ibu Rahma, Ibu Hikmah, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu nih. Iya, Dan betul. dalam kesempatan menyajikan mata pelajaran seni budaya tentang materi menggambar komik. Kalau boleh nih saya simpulkan, kita sudah membahas tentang pengertian komik, jenis, ciri-ciri komik, konsep dan teknik, serta syarat komik. Kemudian bahan dan alat, kemudian langkah-langkah menggambar komik, dan terakhir sampai ke contoh gambar komik lucu dan menarik. Iya. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi hari ini dapat menjadikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Betul. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Hikmah dan Ibu Rahma yang sudah menjelaskan materi kelas 8 semester 2 menggambar komik kompetensi dasar pada KD 3.4, memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik, dan 4.4 menggambar komik dengan berbagai teknik dengan tujuan yaitu mendeskripsikan contoh-contoh gambar komik, mendeskripsikan prosedur dan teknik menggambar komik dengan berbagai teknik. Sampai ketemu lagi ya ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang ada di rumah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi-materi lainnya. Oh iya, Ibu Hikmah dan Ibu Rahma mungkin ada yang mau disampaikan, pesan untuk anak-anak didik di rumah?
Iya, kalau saya sedikit sampaikan untuk pesan untuk anak-anak supaya kalau yang materi untuk menggambar komik ini kalian Ibu berharap supaya sering-seringlah berlatih menggambar di rumah ya. Latihan. Karena dengan seringnya kita berlatih menggambar, jadi tidak perlu takut salah. Karena yang namanya menggambar itu salah itu wajar. Tapi dari kesalahan tersebutlah kita bisa belajar untuk kedepannya lagi bisa lebih baik. Iya, betul. Ya, sekarang Ibu Rahma bagaimana? Pesan Ibu buat peserta didik SMP kelas 8, tetap semangat belajar untuk materi hari ini menggambar komik yang sudah Ibu jelaskan tadi bersama ibu-ibu yang lain. Silahkan praktekkan di rumah masing-masing ya. Baik sekali. Kalau kurang paham nanti boleh nanya sama Ibu di WA langsung. Iya, benar Pak. Karena memang sangat berharap dari siswa yang kalau kurang paham dan kurang mengerti silahkan bertanya aja dengan gurunya. Jangan malu bertanya. Iya, baik. Hari ini kami mohon maaf jika ada dalam penyampaian terdapat kekeliruan dan kekurangan. Pesan kami untuk anak-anak tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam badatang dari Radio Belajar Tuntung Pandang.